Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah memasuk momentum lebaran teman-teman. Banyak sekali diskusi hal yang mereka bilang, Mas Didik, apa pendapat Mas Didik tentang ada orang ketika bertanya, kok belum kerja, ya, kenapa kok belum punya anak, ya, kenapa kok belum lulus kuliahnya, kok belum lulus, ya, kok udah umur segini kok belum nikah. Nah, apa pendapat saya tentang masalah ini teman-teman? Kita akan simak video berikut ini. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Pertama, yang perlu teman-teman tegaskan ya, tidak semua orang nyaman dengan pertanyaan hal pribadi. Ya, kita akan coba jawab dari dua perspektif ya. Perspektif yang tidak nyaman ketika dia ditanya hal-hal pribadi. Contoh misalnya, kerja di mana sekarang? Ya, sudah nikah belum? Itu nanya-nanya hal yang pribadi ya teman-teman. Ada orang yang emang nggak nyaman. Ya, kok belum punya anak? Ya, sudah coba lakukan apa saja, kenapa kok belum punya anak, kok kemarin kok nggak lulus ya uji cobanya, ya udah semester 11 kok belum lulus kuliah. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan hal-hal pribadi di mana momen silaturahmi lebaran itu adalah ada orang yang emang sensitif ya ditanya dengan masalah ini. Kita perspektif orang yang sensitif dulu ya. Kenapa? Bisa jadi ya karena misalnya kerjaan, bisa jadi emang dia sudah melakukan hal yang banyak, ditolak-tolak pekerjaan, ya dia sudah melakukan usaha tapi usahanya bangkrut, usahanya bisnisnya tidak berkembang dari apa yang dia inginkan. Dia udah berusaha untuk punya anak tapi Allah belum mengizinkan dia untuk punya anak. Dia sudah berusaha ya untuk lulus kuliah tapi ternyata banyak masalah yang harus dia selesaikan sehingga di momen lebaran ini tahun ini dia belum selesai kuliahnya. Ya, jadi kita nggak tahu nih, ada problem orang yang mungkin dia tidak nyaman dengan masalah pertanyaan ini, pertanyaan pribadi, bukan berarti dia tidak melakukan. Mungkin dia sudah melakukan secara maksimal tapi belum mendapatkan hasil yang baik. Makanya hal ini sensitif kalau kita tanyakan. Ya. Nah, maka yang aman gimana? Kalau untuk orang-orang sensitif yang aman gimana kabarnya Mas? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Anak-anak sehat semua. Nah, itu hal-hal yang aman. Ya, hal yang aman ya. Nah, tapi kalau mau lebih sedikit masuk ke ranah yang lumayan aman gitu ya, ya fokusnya adalah silaturahmi aja teman-teman. Oke, itu perspektif yang pertama yaitu orang-orang yang emang dia sensitif ketika ditanya masalah hal pribadi. Tapi ingat teman-teman, ada juga orang yang punya perspektif yang sebenarnya nyaman. Kepo adalah sebuah kasih sayang. Itu karena saya misalnya, saya termasuk tipe yang kedua. Ketika ditanya, saya senang. Walaupun itu misalnya problem saya, misalnya waktu saya nggak susah untuk lulus kuliah. Ketika ditanya, udah lulus Mas? Belum. Kenapa belum lulus? Saya senang menjabarkan itu. Iya Mas, saya coba begini gitu kan. Tapi ternyata gagal, ditolak oleh dosen saya Mas. Dan saya jadi ajang untuk saya curhat sedikit gitu kan. Jadi saya ngobrol dengan orang yang nyaman, tapi enak gitu. Jadi makanya orang senang nanya-nanya sama saya segala suatu hal karena emang saya nyaman ketika dikepoin. Bagi saya kepo adalah kasih sayang. Maka ada dua perspektif nih ya teman-teman ya. Jadi ada orang yang emang sensitif ditanya, ada orang yang emang senang ditanya. Termasuk saya juga dulu senang gitu. Kalau kuliah saya susah lulus, saya ditanya, kok lulusnya belum kelar-kelar? Iya, saya jawab dengan tenang, dengan enak gitu kan. Contoh lah ya, pancake duriannya kok ngambilnya dari Medan aja? Kenapa nggak ngambil dari yang lain? Nah, saya senang ketika ditanya hal seperti itu. Iya, kita udah coba pakai durian lokal, ya, tapi tidak maksimal. Orang lebih senang durian Medan, dan durian Medan seratnya lebih cocok ketika dijadikan pancake. Tapi kalau durian Nias atau durian lokal itu cocok dijadikan jus. Saya nyampaikan dengan tenang, enak gitu. Oke ya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Jadi ada dua perspektif ini ya. Dua perspektif yang mungkin teman-teman harus pahami ini. Oke, kita bahas berikutnya. Berikutnya adalah, kalaupun kita mau bertanya dengan hal-hal sensitif teman-teman ya, misalnya sudah saling memaafkan, kemudian kita juga sudah ajang silaturahmi ketemu, dan itu emang saudara kita, mungkin abang kita atau kakak kita atau mungkin adalah sepupu yang kita akrab dari kecil ya, momentum ini adalah momentum obrolan yang sangat tepat. Tapi saran saya kalau bisa kasih solusi sekalian. Contoh, misalnya ya,
kita bukan ngejudge ya teman-teman. Kadang orang ketika kepo dianggap membuli. Enggak, ini harus ditekankan dulu. Ketika saya bilang seperti ini, gimana mas, omset Ramadan ini gimana? Iya ya mas Didik, omset ini turun nih. Nah ini kebetulan mas, alhamdulillah saya dapat ilmu dari beberapa guru saya untuk meningkatkan omset, terutama untuk bulan Syawal ini. Nanti coba lakukan ini aja mas. Saya lihat prospek dari produk jenengan ini bagus sebenarnya. Cuman tinggal nanti mainkan di beberapa wilayah digital marketing. Coba nanti main di Google Ads-nya, coba main di SEO-nya. Nah, coba nanti tokonya majukan agak ke depan. Ya, majukan agak ke depan sehingga orang lain bisa melihat. Pelangnya juga majukan lebih ke depan. Nah, itu kita bisa kasih solusi seperti itu. Atau misalnya, gimana mas? Udah dapat kerjaan belum? Belum. Ini kalau mau, kebetulan saya ada salah satu perusahaan cabang. Nah, ini kita membuka peluang usaha, mas. Peluang karyawan baru. Nah, coba yuk, mas. Saran saya ikut yuk, mas, gabung dengan kita. Saya cocok nih bagi saya. Mas, saya sepertinya berpeluang untuk cocok jadi bagian wakil manajer kami atau bagian dari bagian gudang, nanti bagian jaga gudang. Atau nanti mas bisa ini nggak, bisa nyetir nggak, atau kita lagi butuh supir, ini gajinya sekitar sekian juta mas, mau nggak? Ini sambil nunggu mas kerjaan yang lain, ayo ikut dari kami aja ya mas. Itu kasih solusi sebenarnya menurut saya boleh kalau teman-teman ngasih pertanyaan kemudian kasih solusi dan tidak ada ajang namanya membuli ya. Nah itu kalau pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya bentuk kasih sayang kita ya, tapi pertanyaan nggak usah di depan umum gitu kan. Misalnya kebetulan kita emang sudah akrab banget ya, kebetulan kita sudah akrab banget, atau dia emang memancing pertanyaan tersebut. Contoh lah ya, suatu ketika misalnya dia kebetulan akrab dengan saya, terus dia ada problem ya, kita nggak nanya, emang dia sendiri yang pengen minta kita kasih masukan. Contoh dia bilang seperti ini, mas, ini contoh ya, ini kisah nyata juga teman-teman sekalian. Saya tuh berantem sama istri ya, susah banget ngobrol dengan istri ya, kadang ada gap gitu. Kira-kira gimana solusinya? Saya tadi nggak nanya tentang hubungan mereka suami istri, tapi karena beliau bertanya, ya kita jawab, kita bilang seperti ini ya, kalau hubungan suami istri itu emang harus dirawat, saya bilang begitu ya. Cara ngerawatnya ada beberapa hal. Contoh misalnya kita ngobrolin sesuatu hal yang nggak penting, itu justru penting di dunia pernikahan. Kedua, makan bersama itu adalah momentum bagi suami istri untuk ngobrol. Nah, mungkin makan bersama jangan di rumah, ajak dia keluar, jalan-jalan bersama berdua. Makanya di dalam rumah tangga itu ada namanya waktu bersama keluarga, waktu bersama pasangan, waktu sendiri. Nah, jadi ada 3 nih. Waktu bersama pasangan, ya kita adakan waktu makan bersama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, atau cari emang obrolan yang emang dia saat ini lagi dia pusing. Jadi kita tanya gitu kan. Nah, itu ya, itu salah satu nih contoh aja. Artinya, ketika ada orang bertanya tentang itu, ya kita kasih solusi dan jadikan obrolan itu menjadi obrolan menarik. Gitu kan. Nah, kenapa ajang silaturahmi momentum lebaran ini sering terjadi pertanyaan yang merasa dia tersinggung, mungkin terjadi gap-gapan. Jadi orang tidak merasa nyaman. Mungkin dia ketemunya hanya setahun sekali. Dia nggak tahu perjuangan kita apa, tiba-tiba nanya dan ngejudge. Itu yang menjadi problem. Oke, selamat hari lebaran teman-teman sekalian. Semoga bertemu keluarga, jadikan ajang silaturahmi, ajang maaf-maafan, menguatkan hubungan keluarga, agar keluarga kita semuanya sehat, semuanya ya hubungannya baik ya, dan dengan saling memaafkan ya satu sama lain. Mudah-mudahan lebaran kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.